Gue baru tahu ternyata begini ya rasanya terjebak di hubungan yang toksik. Awalnya sih gue ngerasa jadi cowok paling beruntung di dunia. Karena ada yang perhatian, selalu ngabarin, selalu pengen tahu gue lagi di mana dan sama siapa. Bahkan tiap beberapa menit, HP gue hampir gak pernah sepi dari notif. Temen-temen gue sih bilang, itu tanda kalau dia cinta mati sama gue. Tapi makin lama, gue kok mulai ngerasa kayak hidup di bawah pengawasan. Orang mau nongkrong bentar doang aja harus ngasih bukti. Udah kayak mau pergi berperang aja ya. Mau main game juga harus laporan dulu. Bahkan kalau balas chat telat beberapa menit aja, kepala gue langsung dipenuhi rasa was-was. Gue bingung, padahal gue ini gak pernah selingkuh. Dan gak pernah macem-macem. Gue selalu berusaha jadi pacar yang baik kok. Tapi entah kenapa, semakin gue nurut, semakin banyak juga hal yang harus gue jelasin. Kenalin, nama gue Arga. Dan ini adalah cerita tentang gimana gue terjebak dalam hubungan yang awalnya terlihat penuh cinta. Tapi perlahan berubah jadi sesuatu yang gak pernah gue bayangin sebelumnya. Sebenarnya ini berawal sekitar 2 tahun yang lalu, waktu hidup gue masih santai dan gak banyak drama. Saat itu gue lagi fokus kuliah, sambil kerja part-time buat nambah uang jajan. Hari-hari gue ya standar aja, selayaknya anak muda lain. Gue bukan tipe cowok yang gampang jatuh cinta, apalagi sampai bucin. Buat gue, hubungan itu ya ngalir aja, nggak perlu dipaksa. Sampai akhirnya, gue kenal sama seorang cewek, panggil aja Alia. Pertama kali gue lihat Alia, jujur aja nggak ada kejadian yang terlalu spesial. Gue cuma ngerasa, dia adalah cewek yang asik dan enak diajak ngobrol. Selain itu, Alia itu orangnya ramah, murah senyum, dan gampang nyambung sama siapa aja. Karena sering ketemu, gue jadi makin dekat sama dia. Awalnya sih cuma saling follow di medsos, terus sering komen postingan, jadinya malah rutin ngobrol hampir tiap malam. Entah kenapa, ngobrol sama Alia tuh selalu kerasa seru. Topik receh pun bisa jadi panjang kalau sama dia. Beberapa bulan setelah kenal, gue merasa makin nyaman sama Alia. Setiap ada hal lucu, dialah orang pertama yang pengen gue ceritain. Setiap lagi capek atau stres, ngobrol sama dia tuh selalu bikin mood gue lebih baik. Dari situ, makanya gue mutusin buat ngutarain perasaan suka ke Alia. Masa-masa awal pacaran, bisa dibilang jadi salah satu periode paling bahagia dalam hidup gue karena Alia selalu perhatian. Dia ingat jadwal kuliah gue, sering ngingetin makan. Bahkan hafal kebiasaan-kebiasaan kecil yang kadang gue sendiri gak sadar. Kalau gue lagi sakit, dia yang paling panik. Dan kalau gue lagi banyak masalah, dialah yang selalu berusaha bikin gue semangat lagi. Pokoknya, waktu itu gue ngerasa udah nemuin pasangan yang tepat banget. Temen tongkrongan gue juga suka sama Alia. Temen gue bilang, gue beruntung karena dapet cewek yang perhatian dan setia kayak dia. Gue bahkan sering mikir kalau hubungan ini bakal awet, atau bahkan mungkin sampai ke pelaminan. Tapi ternyata ada satu hal yang waktu itu gak gue sadari. Perhatian yang gue anggap sebagai bentuk kasih sayang, perlahan mulai berubah jadi rasa ingin mengontrol. Alia jadi lebih sering nanya gue lagi sama siapa. Lalu mulai pengen tahu gue ada di mana. Hal ini sampai bikin gue risih. Setelah itu, dia mulai penasaran dengan semua orang yang ada di sekitar gue. Terutama teman-teman cewek yang pernah gue kenal. Waktu itu sih gue masih nganggep semuanya itu wajar. Mungkin dia cuma lagi sayang-sayangnya sama gue. Ternyata dari situlah awal mula dari sebuah kehancuran. Gue lagi melangkah masuk ke hubungan yang nantinya bakal bikin hidup gue jauh lebih rumit dari yang pernah gue bayangin. Gue mulai ngerti kalau sikap Alia yang makin posesif ternyata nggak muncul begitu aja. Semakin lama kami pacaran, semakin banyak cerita tentang masa lalunya yang gue tahu. Dan dari situlah gue mulai paham kenapa dia sering banget merasa cemas, curiga, bahkan takut kehilangan gue. Dulu, sebelum kenal gue, Alia pernah punya hubungan yang serius sama mantannya. Hubungan itu berlangsung lumayan lama. Dan katanya hampir semua orang di sekitarnya udah ngira mereka bakal lanjut ke jenjang yang lebih serius. Tapi kenyataannya nggak seindah itu. Di akhir hubungan mereka, Alia dapat kekecewaan yang cukup besar. Ada kebohongan, ada janji yang nggak ditepati, dan ada luka yang ternyata masih terus dia bawa sampai bertahun-tahun kemudian. Awalnya sih gue berusaha buat memahami semua masa lalu itu. Masalahnya, semakin lama hubungan kami berjalan, gue mulai sadar kalau luka lama Alia ternyata belum benar-benar sembuh. Gue jadi merasa kayak tahanan, karena harus terus ngebuktiin bahwa gue bisa dipercaya. Tapi setelah bertahun-tahun berusaha memahami Alia, gue ngerasa tenaga gue mulai habis pelan-pelan. Gue udah berusaha jadi pacar yang baik dan selalu ngalah di banyak hal. Bahkan gue sampai ngurangin waktu buat nongkrong loh,
dan beberapa kali nolak ajakan temen demi menghindari masalah sama Alia. Tapi kok semakin banyak gue ngalah, ternyata semakin tinggi juga rasa curiga Alia. Sampai akhirnya kejadian yang benar-benar mengubah semuanya terjadi. Waktu itu gue lagi sibuk banget sama sebuah proyek di kantor yang cukup penting. Jadi, hampir tiap hari gue pulangnya malam. Kepala gue pening, penuh tekanan. Karena kalau proyek itu gagal, reputasi di tempat kerja juga bisa kelar. Di tengah kesibukan itu, gue tetap berusaha ngabarin Alia sebisa mungkin. Tapi namanya juga manusia kan, ada saatnya dimana gue nggak bisa selalu pegang ponsel. Kayak waktu itu, gue lagi meeting di kantor, dan handphone gue ubah ke mode silent, supaya gue fokus sama kerjaan. Karena kalau gue fokus, kan kerjaannya pasti cepet selesai. Beberapa jam kemudian, pas meeting selesai, gue ngelihat puluhan pesan dan panggilan yang masuk. Tapi, si Alia ternyata nggak cuma hubungin gue, dia juga menghubungi beberapa temen tongkrongan gue. Bahkan lebih parah lagi, dia nekat ngehubungin atasan gue lewat media sosial karena ngira gue lagi bohong soal kerjaan. Sumpah, di saat itu gue malu banget. Beberapa temen di kantor sampai nanya-nanya. Malah ada yang bercanda dan jadiin lawakan. Tapi itu bukan hal lucu buat gue. Gimana nggak malu? Masalah pribadi gue tiba-tiba masuk ke lingkungan kerja. Beberapa hari setelahnya, gue mengetahui sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Alia ternyata pernah buka akun medsos milik gue, karena kebetulan gue pernah login di laptopnya beberapa bulan lalu. Dia baca semua percakapan lama, dan lihat foto-foto lama gue. Dia bahkan cari tahu hampir semua hal yang terjadi sebelum kami pacaran. Padahal, gak ada satupun rahasia yang gue sembunyiin dari dia. Gue merasa privasi gue benar-benar diobrak-abrik. Merasa nggak dipercaya sama sekali. Padahal selama ini gue selalu berusaha jujur. Jadi, setelah semua yang udah gue lakuin selama ini, Alia masih ngelihat gue sebagai seseorang yang berpotensi mengkhianatinya kapan aja. Malam itu gue duduk sendirian di kamar. Gue cuma ngeliatin layar HP yang penuh notifikasi dari Alia. Biasanya gue langsung balas pesan dari Alia dan langsung berusaha jelasin semuanya. Tapi malam itu gue udah capek banget. Dan muncul satu pertanyaan yang selama ini selalu gue hindari. Gue sebenarnya bahagia gak sih sama Alia? Tapi ternyata jawabannya datang begitu cepat sampai bikin gue sendiri kaget. Yaitu gue gak pernah bener-bener bahagia. Gue sayang sama Alia, tapi gue udah gak bahagia. Kalau cuma cinta, gak akan cukup buat mempertahanin sebuah hubungan. Beberapa hari berlalu, tapi masalah itu masih gue biarin aja. Gue masih ngumpulin energi. Semakin gue pikirin, semakin gue sadar kalau masalah kami bukan cuma soal salah paham atau komunikasi yang kurang baik. Masalahnya itu ada di rasa percaya yang udah lama hilang. Dan hubungan tanpa rasa percaya itu kayak bangunan yang fondasinya udah retak. Dari luar mungkin masih kelihatan berdiri kokoh, tapi tinggal nunggu waktu buat runtuh aja. Selama beberapa hari, gue coba jujur sama diri sendiri. Gue tanya ke diri gue masih sanggup gak sih jalanin semua ini bareng Alia? Suatu sore, gue ajak Alia duduk bareng di taman yang dulu sering kami datengin waktu awal-awal pacaran. Tempat itu penuh kenangan. Di situ gue pernah ngerasa jadi cowok paling bahagia. Dan di situ juga, gue pernah yakin kalau hubungan kami bakal awet lama. Ironisnya, di tempat yang sama, gue akhirnya ngambil keputusan paling berat dalam hidup gue. Bukan keputusan yang gue ambil karena marah atau cuma emosi sesaat. Gue mikirin kesehatan mental gue. Milih hidup yang gak dipenuhi rasa takut dan tekanan setiap hari. Hingga akhirnya gue bilang putus ke Alia. Hari itu jadi hari yang berat buat kami berdua. Gue tahu kok, Alia pasti terluka. Gak peduli seberapa banyak masalah yang pernah terjadi, dia tetap orang yang pernah gue sayang dengan tulus. Dia pernah jadi alasan gue senyum setiap hari. Dan pernah jadi orang yang paling gue prioritasin. Makanya, mengakhiri hubungan ini bukan hal yang gampang buat gue. Tapi di malam setelahnya, gue agak merasa lega. Karena nggak ada lagi notifikasi yang harus buru-buru gue bales. Dan nggak ada lagi tekanan buat ngejelasin setiap hal kecil yang gue lakuin. Tapi entah kenapa, gue malah nangis malam itu. Karena hubungan yang pernah gue perjuangin mati-matian akhirnya benar-benar selesai. Gue pikir setelah hubungan itu berakhir, semuanya bakal selesai gitu aja. Ternyata gue salah. Beberapa hari pertama setelah putus, Alia masih sering muncul dalam hidup gue. Kadang dia kirim pesan yang panjang, atau lewat unggahan galaunya di medsos yang jelas-jelas ditujukan buat gue.
Alia belum bisa bener-bener nerima keputusan gue. Gue paham kok, kalau putus bukan sesuatu yang gampang diterima dalam semalam. Apalagi buat Alia yang selama ini selalu takut kehilangan. Sampai beberapa minggu berlalu, Alia masih terus berusaha cari jalan supaya kami bisa bareng lagi. Dia mulai ngingetin gue tentang semua kenangan yang pernah kami lewati. Mulai dari masa-masa awal pacaran, terus pas kami ketawa bareng, dan semua rencana yang dulu pernah kami susun. Semua itu hampir aja bikin hati gue goyah sesaat. Maklumin aja ya, karena gue bukan robot. Gue juga punya kenangan yang sama, dan juga pernah bahagia bareng dia. Tapi setiap kali rasa rindu itu muncul, gue selalu ingat alasan kenapa hubungan itu berakhir. Bukan karena kurang cinta, justru karena terlalu banyak luka yang gak pernah benar-benar sembuh. Suatu hari, gue lihat Alia berusaha buat berubah. Dia terlihat lebih tenang dibanding sebelumnya. Dia mulai mengakui kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Dan sadar kalau rasa takutnya selama ini banyak memengaruhi hubungan kami. Tentu aja hati gue tersentuh, karena selama ini yang gue pengen sebenarnya bukan putus. Yang gue pengen adalah hubungan yang sehat. Tapi kepercayaan yang udah hancur, gak bisa langsung balik begitu aja. Gue udah terlalu lama hidup dalam tekanan, sampai ngorbanin diri sendiri. Jadi, walaupun Alia masih terus berharap, keputusan gue tetap sama. Bukan karena gue benci dia, tapi karena gue tahu. Kalau kembali hanya karena kasihan atau karena masih ada rasa sayang, pasti bakal terjadi kesalahan yang sama. Hubungan yang berakhir karena masalah besar, gak akan otomatis jadi sehat hanya karena kedua orang saling kangen. Dan gue gak mau kami ngulang siklus yang sama lagi, dengan pertengkaran yang sama, dan ngulang luka yang sama. Beberapa bulan kemudian, Alia benar-benar hilang dari radar gue. Mungkin akhirnya dia mulai nerima kenyataan, dan mulai paham kalau ada beberapa hal yang memang gak bisa dipaksa. Hal yang paling dewasa itu bukan selalu dengan mempertahankan hubungan mati-matian. Kedewasaan adalah ikhlas nerima bahwa seseorang pernah jadi bagian penting dalam hidup kita. Lalu ngelepasnya pergi tanpa kebencian. Dan itulah yang akhirnya gue coba lakuin. Gue simpan semua kenangan tentang Alia cukup sebagai bagian dari masa lalu. Bukan untuk diulang, apalagi disesali. Cukup diingat aja, sebagai pelajaran yang bikin gue tumbuh jadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya gue juga mulai pulih. Bisa balik nongkrong sama temen-temen yang dulu sempat jauh, bisa fokus sama kerjaan. Dan bahkan gue mulai menikmati waktu sendirian tanpa rasa bersalah. Yang paling penting, gue mulai nemuin lagi sosok Arga yang sempat hilang. Arga yang bisa ketawa tanpa beban, dan Arga yang gak takut jadi dirinya sendiri. Dan gue harap, suatu hari nanti, Alia bisa nemuin ketenangan yang selama ini dia cari. Nah, teman-teman, itu tadi cerita percintaan gue yang bisa dibilang toksik. Ada satu hal yang gue pelajari dari semua pengalaman ini. Cinta itu emang penting, tapi rasa percaya itu jauh lebih penting. Karena tanpa kepercayaan, hubungan yang paling indah sekalipun bisa berubah jadi sesuatu yang bikin capek lahir batin. Gue gak pernah nyalahin Alia sepenuhnya, karena gue juga gak sempurna kok. Kami cuma dua orang yang sama-sama punya luka dan cara berbeda buat menghadapinya. Sayangnya, pada akhirnya kami gak bisa nemuin jalan yang sama. Buat kalian yang lagi ngejalanin hubungan, jangan cuma fokus untuk saling mencintai. Belajar juga buat saling percaya, saling ngehargai ruang pribadi, dan saling dukung untuk tumbuh jadi versi terbaik diri masing-masing. Karena pasangan yang baik itu bukan yang selalu mengawasi setiap langkah kita, tapi yang bisa bikin kita merasa tenang, nyaman, dan diterima apa adanya. Menurut kalian, apa sih yang harus dilakuin kalau cinta masih ada rasa, tapi hubungannya udah gak sehat? Atau kalau kalian pernah punya pengalaman yang mirip sama gue, coba tulis di kolom komentar ya. Gue pengen tahu pendapat kalian. Jangan lupa buat like video ini. Dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Gue Arga. Terima kasih udah mau dengerin cerita gue sampai selesai. Gue pamit ya, sampai jumpa di cerita berikutnya.